Maksri, seorang perempuan tua buta huruf yang selama hidupnya dihina dan direndahkan oleh masyarakat, memutuskan untuk belajar membaca dan menulis di usia 60 tahun. Dengan tekad baja, ia menghadapi hinaan, tantangan, dan keraguan dari lingkungannya. Perjuangannya tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga menginspirasi jutaan orang ketika ia berhasil menjadi penulis buku laris. Kisahnya tentang perjuangan melawan ketidakmampuan, menemukan kekuatan dalam diri, dan memberikan harapan bagi orang lain akan membuat Anda terharu, tersentuh, dan tak sabar untuk mengetahui bagaimana ia mengubah nasibnya dari seorang nenek biasa menjadi simbol inspirasi dunia. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya yang bisa menambah semangat dan motivasi dalam hidup Anda. Doakan bunda-bunda pendengar channel ini agar selalu diberikan pahala melimpah, rezeki yang lancar, keluarga yang harmonis, dan kebahagiaan tanpa batas. Amin. Nah, jika Anda penasaran bagaimana Maksri berhasil mengubah hidupnya dari seorang yang buta huruf menjadi penulis buku laris yang menginspirasi dunia, ayo mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1. Hinaan yang menyakitkan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, hiduplah seorang perempuan tua bernama Maksri. Usianya sudah menginjak 60 tahun. Namun tubuhnya masih tegap meski keriput mulai merajai wajahnya. Ia tinggal di gubuk sederhana bersama cucunya, Tono, yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Setiap hari, Maksri bekerja keras di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa rendah diri. Ia tidak bisa membaca atau menulis. Sejak kecil, ia tak pernah mendapat kesempatan belajar karena keluarganya terlalu miskin. Kini, di usia senjanya, ketidakmampuan itu menjadi beban yang semakin berat. Hidup Maksri dipenuhi oleh hinaan dan ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Di pasar, para pedagang sering memanfaatkannya. Saat membeli beras, ia hanya bisa mengandalkan kejujuran penjual, yang seringkali tidak ada. Beberapa kali ia pulang dengan uang kembalian yang kurang atau barang yang salah karena ia tidak bisa membaca harga di etalase. Tetangganya, Bu Siti, bahkan pernah berkata dengan nada sinis, "Maksri ini ya, masa nggak tahu harga cabai segitu mahal? Mungkin kalau dulu sekolah, nggak bakal kayak gini." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya, meninggalkan luka yang sulit sembuh. Namun, yang paling menyakitkan adalah saat cucunya sendiri, Tono, tanpa sengaja melontarkan komentar pedas. Suatu sore, saat Maksri meminta tolong Tono untuk membacakan surat penting dari kantor desa, anak itu menghela napas panjang dan berkata, "Nenek kok bodoh banget sih? Nggak bisa baca-baca kayak orang lain." Kalimat itu terdengar polos, namun bagi Maksri, kata-kata itu bagai petir yang menyambar jiwanya. Ia tersenyum getir, berusaha menutupi rasa sakitnya, tapi air matanya mulai menggenang setelah Tono masuk ke dalam rumah. Malam itu, Maksri duduk di depan meja kayu tua yang penuh goresan. Lampu minyak yang redup memberikan cahaya temaram di ruangan sempit itu. Matanya tertuju pada buku pelajaran milik Tono yang tergeletak begitu saja. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar, mencoba membaca judul di sampulnya. Namun, huruf-huruf itu bagai simbol asing yang tak bisa dimengerti. Hatinya terasa sesak, campuran antara kemarahan pada diri sendiri dan keputusasaan. Ia bertanya-tanya, "Kenapa aku dilahirkan begini? Apakah nasibku memang hanya untuk menjadi bahan tertawaan?" Tapi di tengah malam yang sunyi itu, sebuah suara kecil dalam hatinya mulai berbisik. Apakah benar sudah terlambat untuk belajar? Apakah aku harus menyerah begitu saja? Maksri teringat pada masa kecilnya, saat ia melihat anak-anak lain berlarian ke sekolah dengan seragam rapi. Ia juga ingat bagaimana ibunya pernah berkata, "Kalau kamu bisa baca tulis, hidupmu pasti lebih mudah." Kalimat itu terngiang-ngiang, membawa kembali kenangan lama yang telah lama terkubur. Dengan mata berkaca-kaca, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan belajar, meskipun usianya sudah lanjut. Pagi harinya, Maksri bangun dengan tekad baru. Ia tidak lagi ingin menjadi korban hinaan dan ejekan. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri, dan kepada dunia, bahwa usia bukan penghalang untuk belajar. Meskipun langkah pertamanya akan penuh tantangan, ia yakin bahwa ia bisa melakukannya. Dengan hati yang berdebar-debar, ia memutuskan untuk meminta bantuan Tono untuk mengajarkannya membaca. Hari itu, Maksri menapaki jalan baru dalam hidupnya, sebuah jalan yang penuh harapan meskipun dihiasi rintangan.
Bab 2. Perjalanan belajar yang penuh tantangan. Esok harinya, Maksri memulai langkah pertamanya dengan penuh keraguan. Ia mengumpulkan keberanian untuk meminta Tono mengajarkannya membaca. Saat itu, Tono sedang duduk di teras rumah sambil mengerjakan PR-nya. Dengan suara pelan dan gemetar, Maksri berkata, "Tono, nenek mau belajar baca tulis. Kamu bisa ajari nenek enggak?" Anak itu menoleh, awalnya terkejut, lalu tertawa kecil. "Serius? Nek? Nenek kan udah tua." Hatinya mencelos mendengar komentar itu, namun ia tetap tersenyum dan berkata, "Meski tua, nenek masih bisa belajar, kan?" Akhirnya, Tono setuju, meskipun ia tampak ragu apakah neneknya benar-benar serius. Hari-hari berikutnya menjadi perjuangan berat bagi Maksri. Setiap sore sepulang sekolah, Tono mengajarkan huruf-huruf dasar padanya. Namun, bagi Maksri, ini bukanlah hal mudah. Ia kesulitan membedakan huruf A dan B, bahkan sering salah menulis angka 6 dan 9. Suatu hari, saat ia mencoba menulis kata, "aku", hasilnya malah seperti coretan tak beraturan. Tono yang melihatnya hanya bisa geleng-geleng kepala. "Nenek, ini kok jadi kayak gambar ayam ya?" katanya sambil tertawa. Meskipun bercanda, kata-kata itu menyayat hati Maksri. Ia merasa dirinya memang bodoh, tapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Namun, tantangan terbesar bukan hanya datang dari dalam rumah, melainkan juga dari lingkungan sekitarnya. Ketika Maksri mulai belajar membaca koran bekas di warung kampung, beberapa tetangga tertawa cekikikan melihat usahanya. "Waduh, Maksri belajar baca tuh. Udah tua begini masih mikirin sekolah," ejek Bu Siti, tetangganya yang selalu sinis. Ada juga Pak Joko, pemilik warung, yang berkomentar, "Biarin aja dia belajar, nanti juga capek sendiri. Udah tua, otaknya mana kuat nyimpan ilmu." Hinaan-hinaan itu membuat Maksri semakin tertekan, namun ia tetap teguh pada tekadnya. Di tengah malam-malam sunyi, Maksri sering menangis diam-diam. Ia merasa lelah, frustasi, dan hampir putus asa. Tubuhnya yang sudah renta seringkali terasa letih setelah seharian bekerja di sawah, tapi ia tetap memaksakan diri untuk belajar. Ia membawa buku tulis kecil kemana-mana, bahkan saat ke sawah. Setiap kali ada kata baru yang ia temui, ia akan bertanya kepada siapa saja yang mau membantunya. Mulai dari cucunya, guru SD di desa, hingga pemuda yang suka nongkrong di warung. Meski sering ditertawakan, ia tetap melanjutkan usahanya tanpa henti. Lambat laun, kerja keras Maksri mulai membuahkan hasil. Setelah berbulan-bulan berlatih, ia akhirnya bisa membaca kalimat sederhana. Suatu sore, saat ia berhasil membaca judul sebuah artikel di koran bekas tentang petani sukses, air mata bahagia mengalir di pipinya. "Aku bisa!" gumamnya dengan suara bergetar. Tono yang melihatnya pun ikut tersenyum bangga. "Hebat, Nek! Nenek pasti bisa lebih hebat lagi kalau terus belajar," kata Tono dengan nada antusias. Untuk pertama kalinya, Maksri merasa bahwa usahanya mulai dihargai. Namun, perjalanan Maksri belum berakhir. Meskipun ia sudah bisa membaca kalimat sederhana, ia sadar bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk dipelajari. Ia mulai menulis catatan harian tentang kehidupannya sehari-hari, meskipun tulisannya masih kaku dan penuh kesalahan. Tetapi di balik setiap huruf yang ia goreskan, ada semangat yang tak pernah padam. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, namun ia yakin bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil adalah bagian dari transformasi besar dalam hidupnya. Dengan keyakinan itu, Maksri terus melangkah maju, membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya terasa mustahil untuk dibuka. Bab 3. Menemukan panggilan jiwa. Setelah beberapa bulan belajar membaca dan menulis, Maksri mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia tak lagi hanya bisa membaca kalimat sederhana, tetapi juga mulai memahami cerita-cerita pendek yang ia temui di buku-buku bekas di warung kampung. Suatu sore, saat Tono sedang mengerjakan PR-nya, ia bercerita tentang pengalaman masa kecilnya kepada cucunya. "Dulu, nenek sering main di sawah sama teman-teman. Kita suka bikin boneka dari jerami dan pura-pura punya rumah sendiri," katanya dengan mata berbinar. Tono mendengarkan dengan antusias, bahkan sampai lupa waktu. Saat itu, Maksri menyadari bahwa ia memiliki bakat bercerita yang mampu menarik perhatian orang lain. Namun, ada satu pertanyaan yang terus menggelayuti pikirannya.
Bagaimana jika aku bisa menulis cerita-ceritaku sendiri? Pikiran itu awalnya terasa mustahil. Bagaimana mungkin seorang perempuan tua yang baru belajar membaca bisa menulis sebuah cerita? Namun, semakin ia memikirkannya, semakin kuat dorongan dalam hatinya untuk mencoba. Suatu malam, setelah seharian bekerja di sawah, Maksri duduk di depan meja kayu tuanya dengan buku tulis dan pensil di tangan. Dengan tangan gemetar, ia mulai menuliskan kenangan masa kecilnya, tentang hari-hari bermain di sawah, tentang ibunya yang selalu menyuruhnya pulang saat matahari mulai tenggelam, dan tentang impian kecilnya yang tak pernah kesampaian karena kemiskinan. Awalnya, tulisan Maksri sangat kaku dan penuh kesalahan. Beberapa kali ia harus menghapus kata-kata yang salah eja, bahkan hingga kertasnya robek. Namun, di balik setiap kalimat yang ia tulis, ada emosi yang begitu dalam. Ia menulis tentang rasa sakitnya saat dihina karena buta huruf, tentang malam-malam sunyi ketika ia menangis karena merasa rendah diri, dan tentang tekadnya untuk terus belajar meskipun usianya sudah lanjut. Setiap kata yang ia goreskan adalah bagian dari jiwanya, penuh kejujuran dan kerentanan. Suatu hari, Tono menemukan buku tulis neneknya yang penuh coretan itu. "Nek, ini apa? Kok kayak cerita gitu?" tanyanya penasaran. Maksri tersenyum malu-malu dan berkata, "Ini cerita-cerita nenek dulu. Nenek coba tulis, tapi masih jelek banget." Tono membacanya dengan serius, lalu berkata, "Wah, seru juga ya, Nek. Kayaknya kalau dibikin buku, pasti banyak yang suka." Kata-kata itu membuat Maksri terkejut sekaligus termotivasi. Ia mulai berpikir, mungkin aku bisa benar-benar menulis buku. Namun, perjalanan menuju impian itu tidaklah mudah. Maksri harus belajar lebih keras lagi untuk memperbaiki tulisannya. Ia sering meminta saran dari Bu Lina, seorang guru SD di desa, yang bersedia membantu mengoreksi tulisannya. Bu Lina terkejut melihat semangat Maksri. "Saya belum pernah melihat orang seusia ibu yang begitu gigih belajar," katanya suatu hari. Dengan bimbingan Bu Lina, Maksri mulai memperbaiki struktur ceritanya, memilih kata-kata yang lebih tepat, dan belajar menulis paragraf yang lebih panjang. Meskipun prosesnya lambat, ia tak pernah menyerah. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, Maksri akhirnya menyelesaikan naskah pertamanya. Ia memberi judul Huruf-Huruf Kehidupan, sebuah cerita tentang perjuangannya melawan hinaan, ketidakmampuan, dan ketidakberdayaan, hingga akhirnya ia menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Saat ia menutup buku tulisnya yang penuh coretan itu, air mata haru mengalir di pipinya. "Aku berhasil," gumamnya pelan. Meski awalnya ragu, ia memberanikan diri untuk mengirimkan naskahnya ke sebuah penerbit kecil di kotanya. Ia tahu bahwa langkah ini adalah taruhan besar, namun ia yakin bahwa setiap usaha pantas untuk dicoba. Bab 4, Keajaiban terjadi. Bulan demi bulan berlalu setelah Maksri mengirimkan naskahnya ke penerbit. Setiap hari, ia menunggu kabar dengan perasaan campur aduk, antara harap dan cemas. Ia sering duduk di depan rumahnya, memandangi jalan setapak yang menuju desa sambil membayangkan apakah ada orang yang akan datang membawa kabar baik. Namun, tak ada satupun surat atau telepon yang datang. Rasa putus asa mulai menyelinap masuk ke dalam hatinya. Mungkin tulisanku memang tidak cukup bagus, pikirnya suatu malam saat ia kembali membuka buku tulisnya yang sudah usang. Namun, suatu pagi yang cerah, ketika Maksri sedang menyapu halaman, seorang pemuda asing tiba-tiba datang ke rumahnya. Pemuda itu membawa sebuah amplop besar dan tersenyum ramah. "Bu Sri?" tanyanya. Maksri mengangguk dengan bingung. "Saya dari penerbit Cahaya Buku. Kami ingin memberitahu bahwa naskah ibu diterima untuk diterbitkan," kata pemuda itu dengan nada antusias. Maksri terdiam selama beberapa detik, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Matanya berkaca-kaca, dan tubuhnya gemetar hebat. "Bi, benarkah? Naskah saya diterima?" tanyanya dengan suara bergetar. Pemuda itu mengangguk mantap, lalu menyerahkan surat resmi dari penerbit. Berita tersebut segera menyebar ke seluruh desa. Tetangga-tetangga yang dulu sering menertawakan Maksri kini berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk memberikan ucapan selamat. Bu Siti, yang dulunya sering menyindir Maksri, bahkan membawa sepiring kue sebagai permintaan maaf. "Maafkan saya, Bu Sri. Dulu saya salah menilai ibu. Ternyata ibu bisa melakukan hal besar seperti ini," katanya dengan wajah malu-malu.
Maksri hanya tersenyum lembut dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting kita semua bisa belajar dari kesalahan." Beberapa bulan kemudian, buku Huruf-Huruf Kehidupan akhirnya terbit. Awalnya, penjualan buku itu hanya terbatas di toko-toko kecil di kota terdekat. Namun, cerita tentang perjuangan hidup Maksri yang begitu menyentuh hati mulai menyebar dari mulut ke mulut. Pembaca-pembaca pertama buku itu merasa terinspirasi oleh keteguhan hati Maksri dan mulai merekomendasikannya kepada teman-teman mereka. Tak disangka, buku itu mulai mendapatkan perhatian luas, hingga akhirnya menjadi bestseller lokal. Kesuksesan buku itu membawa Maksri ke dunia yang sama sekali baru. Ia diundang ke acara-acara bincang buku, seminar pendidikan, bahkan wawancara di radio lokal. Di setiap kesempatan, Maksri menceritakan kisah hidupnya dengan penuh kerendahan hati. "Saya hanya seorang nenek tua yang buta huruf. Tapi saya belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk mencoba. Jika saya bisa melakukannya, maka siapapun juga bisa," katanya di salah satu acara. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang, terutama mereka yang pernah merasa direndahkan atau kehilangan harapan. Puncak kebahagiaan Maksri adalah ketika ia menerima penghargaan sebagai penulis inspiratif lokal dari pemerintah daerah. Saat namanya dipanggil di atas panggung, ia berjalan pelan dengan langkah gemetar, namun matanya bersinar penuh kebanggaan. Tono, cucunya, berdiri di barisan penonton sambil bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. "Nenek hebat banget," bisiknya pada teman-temannya. Saat Maksri menerima penghargaan itu, ia berkata dengan suara bergetar, "Ini bukan hanya kemenangan saya, tapi kemenangan bagi semua orang yang pernah direndahkan karena ketidakmampuan mereka. Jangan pernah menyerah, karena setiap usaha pasti ada hasilnya." Bab 5. Inspirasi bagi dunia. Setelah kesuksesan buku Huruf-Huruf Kehidupan, hidup Maksri berubah sepenuhnya. Ia yang dulu hanya seorang perempuan tua biasa di desa kecil kini menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Setiap hari, ia menerima surat dari pembaca yang terinspirasi oleh kisahnya. Ada seorang ibu tunggal yang menulis bahwa ia mulai belajar menjahit setelah membaca buku Maksri. Ada juga seorang anak muda yang putus sekolah dan merasa hidupnya hancur, namun kini memutuskan untuk melanjutkan pendidikan karena cerita Maksri memberinya kekuatan. Setiap surat itu dibaca oleh Maksri dengan penuh rasa syukur, dan ia menyimpannya dalam kotak kayu kecil sebagai pengingat akan dampak positif yang bisa ia berikan kepada dunia. Namun, kesuksesan tidak membuat Maksri lupa diri. Ia tetap tinggal di gubuk sederhananya di desa, meskipun sekarang ia memiliki cukup uang untuk membeli rumah yang lebih baik. Baginya, rumah itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya, tempat di mana ia menangis, belajar, dan akhirnya menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia juga tetap bekerja di sawah, meskipun kini ia memiliki lebih banyak waktu untuk menulis. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menulis cerita-cerita baru, tentang kehidupan desa, tentang nilai-nilai kekeluargaan, dan tentang pentingnya pendidikan. Buku-buku barunya pun mulai diterbitkan satu persatu, dan semuanya mendapat sambutan hangat dari pembaca. Tidak hanya menulis, Maksri juga mendirikan sebuah komunitas belajar gratis di desanya. Ia menyewa ruangan kecil di dekat pasar dan mengundang anak-anak serta orang dewasa yang kurang mampu untuk belajar membaca dan menulis. Setiap sore, ia mengajar mereka dengan penuh kesabaran, seperti cara Tono dan Bulina dulu mengajarinya. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, "Jangan takut salah. Setiap huruf yang kalian pelajari adalah langkah menuju dunia yang lebih luas." Melihat senyum bahagia para muridnya saat berhasil membaca kalimat pertama mereka, Maksri merasa bahwa inilah tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Pada usianya yang ke-70, Maksri telah menulis 5 buku. Semua bukunya bercerita tentang kehidupan sederhana di desa, tentang perjuangan melawan kesulitan, dan tentang pentingnya pendidikan. Namun, buku favoritnya tetaplah Huruf-Huruf Kehidupan, karena itulah cerita yang paling dekat dengan hatinya. Ia sering berkata, "Buku ini adalah cerminan dari perjalanan hidup saya. Jika ada orang yang membacanya dan merasa termotivasi, maka saya sudah merasa cukup." Di akhir hayatnya, Maksri dikenang sebagai seorang perempuan yang tidak hanya mengubah nasibnya sendiri, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah pada impian mereka. Di desa kecil itu, namanya menjadi legenda. Anak-anak yang dulu belajar di komunitasnya kini tumbuh menjadi orang-orang sukses,
Dan mereka selalu mengenang Maksri sebagai nenek yang mengajarkan mereka arti keteguhan hati. Bahkan, sebuah patung kecil didirikan di depan komunitas belajar itu sebagai penghormatan atas jasa-jasanya. Maksri meninggalkan dunia ini dengan damai, dikelilingi oleh keluarga dan murid-muridnya. Di tangannya, ia masih memegang buku tulis kecil yang dulu ia gunakan untuk menulis cerita pertamanya. Meskipun tubuhnya sudah tiada, semangatnya tetap hidup dalam setiap orang yang pernah terinspirasi oleh kisahnya. Maksri membuktikan bahwa tidak ada batasan untuk belajar, dan tidak ada kata terlambat untuk bermimpi. Ia adalah bukti nyata bahwa setiap orang, apapun latar belakangnya, memiliki potensi besar yang hanya perlu ditemukan dan diasah.